Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Julfikar. Saya ingin melanjutkan video yang kemarin mengenai produk asuransi unit link agar para tenaga pemasar benar-benar memahami konsep asuransi berbasis investasi yaitu unit link. Oke, kemarin saya sudah jelaskan mengenai produk unit link. Ya. Nah, produk unit link adalah asuransi berbasis investasi. Artinya, tidak semua dana yang kita serahkan atau kita setorkan ke pihak perusahaan asuransi semuanya untuk investasi. Kita ambil contoh. Seandainya nasabah memberikan kontribusi per bulannya sebesar 2 juta, maka produk ini ada dua manfaat. Yang pertama manfaat asuransi, yang kedua manfaat investasi. Oke. Nah, di pos kedua ini kita sudah pisah nih, misalkan atau seandainya untuk asuransinya adalah 1 juta dan investasinya 1 juta. Nah, yang 1 juta ini maka dia akan dikenakan biaya yang disebut dengan biaya awal atau biaya top up. Nah, besarnya adalah 5%. Ya, jadi 1 juta ya, ini saya hapus. Ya, 1 juta, ya kan? Nah, ini dikonversikan dulu dengan unit. Harga unit atau per lembar saham ya di perusahaan asuransi pada hari iuran itu disetorkan dan dikonversikan oleh perusahaan asuransi berapa per unitnya. Ya, misalkan harga per lembarnya adalah 1.000. Nah, berarti dia dapat 1.000 lembar. Nah, berarti 1.000 lembar. Nah, dikurangi berapa? 5%. Ya. Nah, maka disinilah yang menjadi saldo atau nilai unitnya, atau kita sebutnya lagi nilai tunainya. Seperti itu. Nah, ini pun yang 5%-nya juga akan dikonversikan lagi. Berapa biaya pada saat 5% itu dikonversikan, ya. Nah, yang kedua kita pindah ke pos asuransi. Nah, di pos asuransi biaya yang pertama adalah tadi katakan 1 juta dikonversikan jadi 1.000 ya per lembarnya, maka dia ada 1.000 lembar ya, atau 1.000 unit. Nah, dikurangi biaya akuisisi. Biaya akuisisinya tahun pertama itu sama tahun kedua adalah 70%. Jadi kurang lebih ada sekitar 300 lembar atau 300 unit. Yang kedua ada biaya administrasi. Ya, nah ini 37.500 kita konversikan ke 1.000 per lembarnya. Yang kedua, maksud saya yang ketiga adalah biaya asuransi. Nah, biaya asuransi tiap-tiap nasabah itu berbeda, tiap-tiap tertanggung utama kalau kita, karena ada tertanggung utama, ada pemegang polis. Pemegang polis bisa jadi tertanggung utama, ya. Ada juga tapi tertanggung utama tidak bisa jadi pemegang polis. Contohnya anak-anaknya tertanggung utama, pemegang polis adalah ibu atau bapaknya. Nah, biaya asuransinya misalkan katakan 100.000. Nah, berarti dia dikonversikan ke 1.000 tadi ini, unitnya 1.000 ya. Nah, berarti dia ada 100 lembar. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan nilai unitnya atau nilai tunainya. Jadi sampai di sini tenaga pemasar harus menjelaskan benar-benar bahwa bukan 2 jutanya itu masuk semuanya untuk diinvestasikan, dibelikan unit atau dibelikan per lembar sahamnya, bukan. Karena dia dibagi dua dulu, berapa untuk investasinya. Kalau investasinya 1 juta dipotong 5%, ya anggaplah kita tidak konversikan dulu. Berarti uangnya ini cuma ada sekitar 950.000 di sininya. Nah, kalau dari pos asuransinya ya, dia udah kepotong aja biaya akuisisinya aja udah 70% ini.
Nah, 70% kalau kita rupiahkan ya, paling tidak duitnya dia ada sekitar 300 ribu. 300 ribu itu udah berkurang dengan biaya administrasi, biaya asuransinya berapa nih? 100 ribu. Berarti kalau kita secara rupiahkan saja sudah berkurang 200 ribu dikurangi 37.500. Berarti kurang lebih sekitar 162.500. Ini uangnya nasabah loh. Bulan pertama dia setor. Jadi nggak usah nunggu 5 tahun, lalu nasabahnya komplain, Pak, kok uang saya 5 tahun harusnya ada 24 juta setahun, kita kalikan 5 tahun ada sekitar 120 juta. Ya nggak usah nunggu 5 tahun, orang baru 1 bulan saja uangnya cuma ada 162 ribu, ya kan? Dan satu lagi ada sebesar 950 ribu. Nah, nasabah bertanya, terus uang saya kemana, Pak? Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi ini adalah biaya ya yang digunakan perusahaan ya untuk membayar tenaga pemasar. Yang kedua ada biaya administrasi. Ya. Ini untuk administrasi. Yang ketiga ada biaya asuransi. Nah, biaya inilah ya yang dikumpulkan ya untuk membayar klaim nasabah. Nah, maka kadang saya ketemu nasabah, dia nanya, uang saya kemana, Pak? Ya jadi kalau ada nasabah asuransi yang klaim, itu uang siapa? Nah, itu uang kita, nasabah. Jadi dalam perusahaan asuransi khususnya yang syariah dengan konsep akad tabaru, jadi dari kita untuk kita, maka disebut dengan konsep adalah berbagi resiko. Kita semua punya resiko, kita berkumpul bersama menyatukan satu keputusan untuk berakad bareng bersama. Kalau ada yang terkena musibah, maka kita akan dikurangi uang kita untuk biaya asuransi untuk dibayarkan. Maka ada istilah surplus underwriting. Apabila kumpulan dana iuran tabarut tadi atau biaya asuransi tadi terkumpul melebihi dari jumlah dana yang klaim, itu akan dikembalikan. Nanti hitungan teknisnya ada dan itu pun dijelaskan di buku polis. Jadi sekali lagi, bukan produk asuransi unit linknya yang tidak bagus, tapi bagaimana nasabah maksud saya tenaga pemasar menjelaskan kepada nasabah dengan benar. Sekali lagi, dengan benar bahwa produk unit link bukan tabungan. Jadi jangan bertanya lagi kenapa dana saya sudah 5 tahun kok ada sekian, udah 10 tahun ada sekian. Karena semuanya nanti akan kembali dengan proses yang saya jelaskan di layar ini ya. Nanti saya akan tampilkan di layar. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 4 biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, dan pastinya ada biaya top up. Jadi sementara itu yang bisa saya jelaskan tentang produk unit link, yaitu asuransi berbasis investasi. Semoga penjelasan singkat saya ini bisa menjadi acuan para tenaga pemasar untuk menjelaskan kepada para nasabah dengan benar dan tepat. Terima kasih sekali lagi sudah bersama saya Zulfikar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan, dan jangan lupa untuk ya like dan subscribe dan share, karena ini juga nanti akan saya upload di YouTube. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.